Petren besok bisa mengakuisisi BCA. Petren nih besok nih akan menjadi owner dari BCA. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Dia bilang saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Kata siapa pergi haji pergi umroh susah, belum kenal Petren dia. Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng, Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Lewati pada disenengin, bukan cuma dibayarin gaji yang tertundanya, tapi dibikinin rumah, dibikinin kemudian. Kalau ditanya Petren perusahaan saya pun malu menyebutkan, mengakui bahwa perusahaan saya seharusnya perusahaan saya itu yang benar-benar syariah. Ya. Yang mengusung Bangunkan rumah buat orang tua saya, ternyata duitnya habis. Ya. Habis, karena kan buat bertahan hidup dong. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan Mbak Aisyah itu lama-lama di Petrennya Yusuf Mansur ini hanya ngabisin duit dan hanya kenyang janji. Iya. Oke. Nah, Bangunkan rumah buat orang tua saya, ternyata duitnya habis. Ya. Habis, karena kan buat bertahan hidup dong. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan Mbak Aisyah itu lama-lama di Petrennya Yusuf Mansur ini hanya ngabisin duit dan hanya kenyang janji. Iya. Oke. Nah, saya boleh berkesimpulan bahwa tahun 2009 Yusuf masuk kemana-mana ngomong agung-agungkan Peter, dia bisa beli itu bual semua dong Mbak Aisyah. Justru jadi pertanyaan saya gini. Apa? Baru di 2020 kan ada ada media yang finance banyak apa sih namanya tuh, punya banyak saham di mana-mana kan ceritanya. Iya. Kalau dia punya banyak saham, artinya dia tega dong mau biarin karyawan nggak digaji. Iya. Zolim kalau kayak gitu. Iya. Kalau dia nggak zolim, artinya dia kalau dia punya dia harusnya bakal yang dulu ya. Minimal pada saat hari-hari besar itu dibayar, karena orang suka membutuhkan itu. Iya. Jadi sebetulnya ya sementara dia di media terpublishnya bahwa dia membeli saham di mana-mana, sementara karyawannya sendiri dibiarkan seperti itu. Ya berarti kan bisa disimpulkan kalau memang benar artinya dia zolim, kalau memang info-info yang beredar itu nggak benar artinya kebohongan dong. Kebohongan, iya. Saya kira perjuangan dari mantan karyawan Petren ini sudah berlangsung begitu lama ya, sudah hampir 2 tahun lebih ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan sampai saat ini belum juga ada itikat baik dari pihak Petren atau dari ownernya sendiri Pak, dari Ustaz Yusuf Mansur Pak. Nah, ini supaya berita ini tidak tenggelam Pak, karena jangan sampai kemudian pihak Petren atau pihak ownernya ini, Ustaz Yusuf Mansur ini terkesan lebih abai gitu Pak terhadap kewajiban-kewajibannya Pak. Nah, ini saya mau putar kembali Pak video dari Thoibah Channel ya, yang dulu namanya Thoibah Channel, sekarang berubah menjadi Thoibah TV, yang sempat terhapus ya karena sempat disuspend atau di-ban oleh YouTube, di mana Aisyah ini Pak ini rela Pak keluar dari perusahaan yang jauh lebih bagus Pak, ini perusahaan perbankan. Nah, dia ini beralasan untuk meninggalkan ribawi gitu Pak, menuju ke perusahaan yang syariah gitu Pak. Iya. Nah, ternyata Pak setelah masuk ke Petren bukannya seperti yang diharapkan, ternyata setelah di sana Aisyah ini melihat sendiri ya, di sana banyak karyawan-karyawan lain ya pada saat Aisyah masuk itu tidak terbayar gajinya gitu Pak.
dan mengatakan bahwa jauh dari nilai-nilai syariah begitu Pak. Nah, Betul. Pak Zaini sendiri Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, memang saya pernah juga bertemu beberapa Pernah kali. bertemu dengan Aisyah ini Pak ya? Aisyah ini pernah ketemu beberapa kali. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 sampai 4 kali lah saya ketemu Mas. Mereka juga konsultasi sama saya, kemudian sama ketika konsultasi sama saya siap membantu, tetapi dokumen-dokumennya kan harus ada. Kemudian yang Aisyah ceritakan ini adalah sama, jadi apa yang Mas Haji sampaikan tadi sama. Yang pertama sebenarnya si Aisyah ini kan awalnya kerja di lembaga keuangan atau perbankan. Iya. Bahasanya itu pengen akan lebih syariah, pindah tempat kerja agar lebih syar'i lah begitu. Ternyata ada tawaran di PayTrend ini, lalu dia keluar dari perbankan itu. Kalau nggak salah malah di perbankan itu staf legal sebenarnya. Jadi PayTrend yang menawarkan ya Pak, bukan Aisyah ini melamar ya, Pak, ya? Bukan. Jadi ditawarkan menurut mereka, tawarkan tempat kerjaan. Mungkin bahasanya diiming-imingi bahwa di PayTrend itu lebih syariah, lalu dia keluar dari perbankan itu. Kemudian ternyata setelah masuk itu juga menurut Aisyah sendiri cerita kepada saya bukan lebih syar'i. Jadi sebenarnya sama saja dengan konvensional lah gitu. Apalagi ini kan motifnya waktu itu multi level marketing Mas. Betul. Jadi mereka sebenarnya mau keluar dari tempat yang menurut mereka itu ribawi, kemudian masuk ke tempat itu harapannya itu lebih syar'i, ternyata juga sama begitu. Kemudian Aisyah mengatakan kepada saya, awalnya ketika kerja di bank walaupun itu riba ya, tetapi kan hak-hak dari Aisyah ini lancar Mas, iya kan? Tetapi ketika mereka masuk ke PayTrend ini ya gaji mereka terseok-seok juga, dan bahkan tagihannya itu puluhan juta Mas, kepada PayTrend ini. Artinya gaji dan hak-hak Aisyah ini yang tidak dibayar oleh PayTrend itu puluhan juta, bahkan hampir sampai ratusan mungkin ya begitu. Nah itu Mas ceritanya. Dan Aisyah sendiri pernah diperintahkan agar perusahaan tuh mengatur agar para karyawan tuh pinjem uang ke salah satu bank. Kemudian uang itu bukan dipergunakan untuk karyawan itu, tapi untuk dipergunakan di perusahaan itu. Jadi manipulasi seolah-olah yang pinjam karyawan, tetapi sebenarnya penggunaannya oleh perusahaan itu. Ini kan menurut saya perusahaannya sudah jauh dari itikan baik, jauh dari itikan baik, jauh dari syariah kan. Terkesan karyawan ini dipakai diperalat gitu ya, dipakai sebagai tameng gitu. Nah, masalah itu berhasil atau tidak, Allah alam, saya tidak ke sana gitu. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, ini saya catat ya poin-poin penting dari statement Mbak Aisyah ini, mengatakan malu ya jika teman-temannya itu mengetahui bahwa Aisyah ini bekerja di PayTrend ya. Dan setelah Aisyah bertanya mengapa gaji sampai tertunda, itu karena mengatakan alasannya dari kantor itu belum ada dana. Kemudian sempat ada owner Yusuf Mansur ini mengatakan bahwa dalam sebuah meeting begitu, mengatakan aset saya banyak ya, aset saya jauh lebih banyak dari hutang saya, jadi jangan khawatir begitu ya, jadi pasti nanti terbayar begitu Pak. Kemudian Aisyah ini juga mengatakan bahwa kerja di PayTrend ya, itu bukannya Aisyah ini mendapatkan hasil, tapi uang pribadinya justru malah habis begitu Pak. Dan juga hanya kenyang janji dari pihak ownernya sendiri, yaitu Ustaz Yusuf Mansur. Gimana? Ya, jadi bukan Aisyah saja, tetapi 14 karyawan itu juga pernah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur, bahwa Yusuf Mansur itu selalu janji-janji dari tahun ke tahun tuh selalu janji. Iya betul. Misalnya di 2001 atau 2010 kalau nggak salah, 2001, 2021 ya, 2021, 2022 mereka juga berjanji bahwa intinya dari tahun ke tahun tuh intinya janji bahwa ini nanti akan selesai.
terus kemudian sahamnya di mana-mana, terus kemudian perusahaan akan IPO. Sama si Soeharto kan juga menjanjikan kalau mau nanti nggak apa-apa nunggu perusahaan IPO. IPO dari mana? Perusahaan orang udah kondisinya perusahaannya udah nggak ada yang sehat kan, menurut saya begitu. Si Aisyah sendiri ini kenapa uang pribadinya sampai dipergunakan itu karena Aisyah sendiri kan gajinya nggak jelas di sana, hanya hitungan angka saja mas, hitungan angkanya sekian, tapi kan tidak tiap bulan itu keluar, sehingga menurut Aisyah ya mereka harus menutupi kehidupan itu dari mantep mas, mangan tabungan gitu. Jadi dari kerjanya Aisyah yang dulu ya untuk menutupi kebutuhan selama dia kerja di Paytrend ini, dan dia merasa malu juga, akhirnya keluar. Pengennya lebih bagus ekonominya, pengennya lebih syar'i, ternyata tidak lebih syar'i, kemudian kehidupannya juga tidak lebih bagus begitu. Aisyah cerita sama saya seperti itu. Jadi kerja di Paytrend ibaratnya bukannya untung malah buntung begitu Pak ya. Dan hampir rata-rata 14 karyawan itu mengatakan bahwa gajinya nggak jelas gitu. Kadang-kadang misalnya ada yang rumahnya itu kan ada yang rumahnya misalnya Bogor, ada yang rumahnya Jakarta Utara. Itu yang menjadi klien saya, itu juga sama gajinya tertahan juga. Jadi gajinya misalnya gajinya ada 10 juta tetapi ya kadang-kadang nerimanya misalnya hanya 1 juta, nanti dulu ya 500.000. Sehingga mereka untuk transportasi ke sana kemari, untuk makan itu ya mereka pakai uang pribadi, dan itu selalu dijanjikan bahwa besok itu akan baik Paytrend, akan IPO dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ini saya punya saham dan lain sebagainya yang bisa untuk menutupin itu. Tapi itulah siasatnya Yusuf Mansur itu memang selalu menjanjikan, tetapi tidak pernah ditepati gitu mas. Dan alasan itulah mengapa karyawan tetap bertahan, karena memang selalu dijanjikan dengan harapan-harapan baru begitu dari pihak owner begitu Pak ya. Sama dengan di JBN ini juga, ketika ini ketika ini macet, gagal bayar ya kan. Kemudian ada desaan daripada investor, kemudian manggil Yusuf Mansur, kemudian datang ke ruang serbaguna Global School itu, sama Yusuf Mansur juga masih tetap menjanjikan bahwa masih punya harapan bahwa saya punya penghasilan, saya Ustadz masuk TV, saya tek-tek mengek lah ya kan, itu akan dikembalikan, nanti nggak usah dipikirkan yang ke sana, nanti saya akan tanggung jawab, nanti saya akan kembalikan. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang ditepatin juga. Intinya kalau soal menunda-nunda sebuah hak orang lain, kemudian menjanjikan janji-janji surga begitu, ini bukan hanya di Paytrend tapi di bisnis-bisnis yang lainnya begitu Pak ya. Iya, jadi kalau bisnis seperti itu. Jadi kalau sama Yusuf Mansur ini ya bahasanya kenyang dengan janji, tapi tidak ada realisasi begitu. Oke, Pak. Iya. Dan Aisyah sendiri juga berpendapat bahwa mengatakan karena Yusuf Mansur ini pada tahun-tahun tersebut itu mengatakan mempunyai aset di mana-mana, punya saham di mana-mana begitu. Artinya Yusuf Mansur ini tega atau dolim terhadap karyawannya. Tetapi jikalau statement mengenai Yusuf Mansur ini punya banyak saham di mana-mana, punya aset di mana-mana, itu ternyata ada sebuah bohong, ya intinya Yusuf Mansur selama ini ya hanya seolah-olah sebagai penipu saja Pak ya, bohong saja Pak ya. Iya, jadi begini, Yusuf Mansur itu kan selalu mengatakan bahwa mereka punya penghasilan di sana di sini, terus kemudian punya saham. Kalau itu benar-benar mereka punya saham, mereka punya aset, lalu dia tidak membayar kepada karyawan atau tidak membayar kewajibannya, tentu mereka adalah orang yang sangat tega, dolim ya, raja tega ya kan. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa saya punya aset di sana sini, ternyata tidak ada asetnya, ya bohong kan begitu. Tapi yang jelas Yusuf Mansur itu selalu berjanji tapi tidak pernah ditepati. Gitu. Yang saya alami sendiri, saya ini mendengar saya melihat Yusuf Mansur ngomong dengan dua mata saya,
kemudian saya mendengar dengan telinga saya di Global School bahwa mereka akan menyelesaikan, ternyata kan mereka berjanji untuk menyelesaikan tapi tidak menyelesaikan sampai dengan saya gugat gitu loh. Baik, oke. Nah, saya gugat pun saya baikin, saya datang ke rumahnya 2 kali juga tidak ada di rumah, tidak ditemui. Terus kemudian begitu gugatan dari mediasi sampai dengan ada putusan, diajak mubahalah dan lain sebagainya kan nggak mau juga. Akhirnya setelah sudah ada putusan, kemudian ngajak islah. Tapi kan saya ini sudah muak dengan janji-janji Yusuf Mansur itu. Saya jangankan ngelihat dia mau ketemu Mas, ngelihat mukanya aja nek, ngelihat gambarnya aja nek, saya udah mungkin muntah kali saya udah. Jadi kalau ada tayangan ceramah di TV langsung dimatiin gitu aja Pak ya? Udah dimatiin lah, saya udah nggak mau lah ngelihat Yusuf Mansur itu mukanya. Muka-muka kayak gitu udah muak saya lihatnya. Ini saya tutup dengan statement Aisyah sendiri ya, berpendapat Yusuf Mansur sebagai owner ini ya harusnya lebih mengerti, karena kan beliau itu dikenal sebagai sosok seorang ustadz ya. Aisyah juga menyinggung sebuah hadis, bayarlah upah karyawan sebelum keringatnya kering begitu. Oke, teman-teman, selanjutnya saya putar video Aisyah ini teman-teman ya, sebagai apa ya? Ya supaya berita tentang Paytrend atau ownernya ini terhadap karyawannya yang seolah-olah abai begitu ya dengan kewajibannya sampai saat ini, hak-hak daripada karyawan ini belum terbayarkan, ini jangan sampai tenggelam gitu ya, karena jikalau berita ini tenggelam, ini dikhawatirkan mereka akan lebih apa ya, meremehkan Pak tentang kewajiban-kewajibannya begitu Pak. Oke Pak Jani, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Mas Haji. Ya, teman-teman, kita putar video dari Aisyah yang diwawancarai oleh Pak Darso Arif. Oke, saya Aji dan Pak Jani Mustafa dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan salam merdeka. Salam merdeka Pak. Ini masih suasana, salam merdeka Pak. Masih suasana kemerdekaan Pak. Oke teman-teman, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Pada saat saya join, saya sempat browsing dulu nih ceritanya bahwa si Paytrend itu melihat kalau dari web itu kan baik gitu, malah keuangannya kalau secara di website itu kan keuangannya bagus, pernah mendapatkan profit yang lumayan besar dan pertimbangannya waktu itu perusahaan syariah yang punya Ustaz Yusuf Mansur gitu kan. Harapan saya waktu itu pada saat saya join saya bisa lebih baik lagi minimal lebih baiknya itu dalam segi saya bisa sholat tepat waktu, karena kan pada saat saya di perbankan saya tuh kalau mau sholat selalu mepet-mepet waktu gitu kan. Kalau di syariah kan pikirannya itu jauh akan berbeda memang di perusahaan swasta yang yang mengusung syariah gitu kan pasti mengedepankan ibadah ya. Iya betul. Tapi pada saat saya join, hari pertama saya join itu saya langsung shock, karena shocknya pada saat saya join itu kan setelah lebaran. Setelah lebaran hari masuk pertama lebaran saya langsung join. Pada saat saya datang pagi-pagi udah semangat dong, saya kerja baru, syariah gitu kan, habis lebaran semangat banget. Tapi pada saat saya datang, si gerombolan orang-orang ini menceritakan gitu kan. Maksudnya karyawan Paytrend? Menceritakan bahwa belum gajian, THR belum dibayar waktu itu. Nah, kenapa hire saya dong? Kalau kondisinya seperti itu, seharusnya nggak boleh lah meng-hire orang. Saya aja di tempat pekerjaan sebelumnya udah karyawan tetap, penghasilan pun lumayan. Justru saya masuk Paytrend bukan saya mengharapkan downgrade gaji. Saya antara perusahaan sebelumnya sama Paytrend gajinya nggak jauh-jauh beda, Cuma saya berharap perusahaan syariah nih bisa saya lebih baik, kan? Nggak hanya dunia tapi akhirat. Tapi kenyataannya seiringnya berjalan waktu nggak juga dong, nggak ada namanya perusahaan syariah yang kayak ayo teman-teman kita melaksanakan ini. Cuman yang adanya itu sempat pada saat di masa-masa sulit diajak ngaji bareng-bareng gitu, berdoa, cuman itu sih. Oh gitu ya. Sih
Jadi nilai-nilai di pikiran saya gitu. jadi nilai-nilai syariah itu masih jauh lah. Oke. Yang saya tanya, Sebenarnya Pak, kalau ditanya saya kerja di mana, saya malu kalau nyebut Petren. oh, Kalau ditanya Petren perusahaan saya pun malu menyebutkan, mengakui bahwa perusahaan saya seharusnya perusahaan syariah itu yang benar-benar syariah. ya, yang mengusung yang benar syari gitu ya. Iya. Jadi hari pertama Mbak Aisyah bekerja saja sudah menemukan kenyataan yang kayak gitu ya. Ya, ada kecewa dong hari pertamanya. Sangat kecewa Pak. Oke. Apalagi kan saya anak rantauan. Ah, Setiap tahun saya harus pulang Pulang kampung, pulang ya. kampung. Ya. Karena saya pulangnya setahun sekali nih Pak. Ya, ya. Ketemu keluarga setahun sekali Ya. gitu kan. Lah kalau kenyataannya misalnya perusahaan tidak bisa membayar gaji pada saat hari besar loh, itu hari besar hari lebaran, tidak bisa membayar THR. Berarti tertunda dong saya pulang kampung, karena kan saya berharap dari apa namanya tuh, dari gaji dong buat pulang kampung, karena saya pulang kampung bukan hanya pulang saja, di sana kan saya harus memberi saudara, Iya. membawa oleh-oleh. berarti hari pertama itu sudah menemukan kenyataan seperti itu. Terus ada protes nggak kepada? Belum, waktu itu saya masih berpikir positif. Kenapa saya masih berpikir positif? Oh mungkin ini cara perusahaan apa namanya itu untuk mengkat karyawan-karyawan yang kurang qualified. Iya, iya. Saya berpikirnya seperti itu. Iya. Seiring berjalannya waktu, kok enggak juga ya. Berarti keluhan karyawan. Akhirnya Mbak Aisyah ini sadar bahwa apa yang dikeluhkan oleh teman-teman karyawan veterinary itu hari pertama itu benar dong akhirnya. Iya, betul. Saya sempat nanya nih ke teman-teman yang lain. Iya. Kenapa bisa perusahaan tidak membayar gaji karyawan? Saya tanyakan waktu itu. Apakah kejadian ini baru kali ini atau sudah pernah terulang sebelumnya? Kalau baru kali ini, saya berpikir ya harap maklum dong. Iya. Namanya baru pertama kali. Iya. Mungkin ada kendala-kendala yang belum teratasi sebelumnya. Ternyata? Kalau sebelumnya udah pernah kejadian, artinya manajemen perusahaan nggak bagus dong. Iya. Nah, pada saat saya bertanya, 2018 ternyata pernah. Pernah. Berarti Iya. kejadian 2019 terulang. Iya, kejadian 2019 itu terulang. Nah, cuman kata teman-teman waktu itu, kalau di 2018 itu tidak selama perkara, paling telatnya sebulan, Iya. terus paling telat untuk pembayaran, misalnya pembayaran tanggal 1, melesetlah di 15 atau sampai akhir bulan, nah itu seperti itu kalau informasi dari teman-teman. Cuman kalau sampai berbulan, sampai 2 bulan, 3 bulan itu baru kali ini. Baru katanya. tahun 2019 baru terjadi. 2019. Yang saya Nah, tanya Mbak Aisyah, apa niatnya kalau memang demikian keadaan perusahaan? Terus apa niatnya untuk merekrut Mbak Aisyah? sebenarnya enggak hanya saya waktu itu Berapa yang orang? masuk. Sangat banyak itu karyawan-karyawan baru. Banyak. Jadi saya itu kan waktu itu posisinya sebagai manajer di sana. Sebagai manajer di bawah saya itu, jadi waktu itu satu divisi pun kita ada orang dulu udah ada 2 bagian yang sama, ada 2 orang. Ada manajer, ada staffnya juga. Masuklah saya, ada manajer sama ada staff juga. Cuman ini ada 2 seolah-olah kayak mau men-take down 2 orang ini gitu, karena kan dimasuk di waktu yang bersamaan 2 orang gitu Yeah. kan dengan posisi yang sama. Iya. Nah saya waktu itu masih berpikir positif, saya masuk ke sini mungkin untuk bikin 2 orang ini nggak nyaman, saya pikirnya seperti itu. Yeah. Tapi kenyataannya 2 orang ini udah keluar, seterusnya masih berjalan seperti itu. Cuma kan waktu itu pada saat saya masuk di 2019 itu saya hanya kebagian telat pembayaran waktu di 2019. Iya. Yang seharusnya saya dibayar tanggal 1 meleset sampai tanggal 15. Oh, itu gaji pertama. Gaji pertama. Iya. Nah, cuman duitnya dari mana dulu? Nah, duitnya itu dari investor nih masuk. Oke, itu kita bicara belakangan ya, Ya. investor ya. Saya mau tanya gini Mbak Aisyah. Di situ Mbak Aisyah diposisikan sebagai manajer. Iya. Tanggung jawabnya apa? Kalau tanggung jawabnya terkait, karena kan saya sebagai manajer Manajer apa? legal. Manajer. Manajer Oke. legal. Waktu itu saya sebagai legal konsul, apa namanya tuh, konsul, legal konsul dan litigasi waktu itu. Nah, kalau tanggung jawabnya sendiri itu terkait terkait kayak
perusahaan ke Bank Indonesia, terkait ke apa namanya tuh. Cuman saya waktu itu legalnya bukan hanya legal Paytrend. Jadi setelah adanya gonjang-ganjing dan penyempitan, akhirnya saya juga megang ke Trainet. Oke. Mbak Aisyah kan itu kan keadaan dalam perusahaan ya, ternyata kayak gitu ya. Mbak Aisyah gaji pertama saja bayarnya sudah telat. Kalau keadaan Paytrend pada umumnya ketika itu apa? Tahun 2019, Mei 2019 itu? Kalau 2019 itu sepertinya tuh bukan sepertinya terbagi. Jadi kayak ada grup Jakarta, ada grup Bandung, ada grup Depok ceritanya. Jadi tidak ada, jadi manajemen ini tidak ada apa kesinkronisasi mungkin ya. Ada sinkron antara Jakarta, kantor pusat Bandung dan Depok. Ya. Sebenarnya yang dikerjakan di kantor Jakarta apa? Kalau Jakarta itu kita ngurusin e-money, termasuk perizinan, pengembangan, e-money-nya ada di Jakarta. Kalau di Bandung itu fokusnya ke Trainet. Trainet MLM maksudnya. MLM-nya. Kalau di Depok? Kalau di Depok itu keuangan. Keuangan apa maksudnya? Keuangan Paytrend dan Trainet. Oh gitu. Nah, pimpinan Jakarta ketika Mbak Aisyah masuk itu siapa? Waktu itu kan ada struktur di luar akte, ada apa namanya tuh, ada COO, ada CTO, itu Pak Adrian, ada juga Pak Sem. Itu dia megang compliant dan RLC-nya lah. Nah, kita kan waktu itu pertama kali saya ngantor itu di Salemba. Dari Salemba kita pindah ke MCC. Berapa lama di Salemba Pak Isa? Di Salemba saya sebulan. Iya, terus pindah. Kenapa pindah? Karena tidak, kan harus bayar perpanjangan gedung waktu itu. Nah jadi karena mungkin keuangannya semakin memburuk, akhirnya kita mencari yang lebih murah. Akhirnya kita, waktu itu kan sewa co-working di MCC di MCC yang apa namanya, samping Mayapada itu. Iya. Oke, Mayapada di Tamrin ya. Sudirman. Sudirman. Dan di situ berapa lama? Di situ kan saya masuk di Mei. Juni? Sorry, bukan Mei, Juni saya masuk. Juni, okay. Saya masuk itu di Juni. Saya di Juni, Juli antara Juli dan Agustus itu pindah ke MCC. September itu kan udah nggak gajian lagi nih ceritanya September. Iya. September udah nggak gajian lagi, cuma kita udah pindahnya ke MCC. Itu September, Oktober, November, 2 bulan. Iya. 2 bulan udah pindah lagi ke gabung sama Paytrend Asset Management. Pak ya, yang Pak sama Pak oke lah. Ya. Jadi di mana kantornya? Itu di Office 8. Office 8 di? Ya, di Office 8 tuh di dekat SCBD. Oke. Ya. Itu juga problemnya karena nggak bisa bayar. Iya. Sewa gedung. Iya. Waduh. Bisa bayar. Nah berarti Mbak Aisyah masih bulan Juni. Gaji pertama di bulan Juli, terlambat bayar 15 hari. Bulan Juli dibayar gajinya. Bulan Juli dibayar. Juli masih dibayar. Tepat waktu. Oke. Agustus masih dibayar. Nah, tepat waktu September juga. Udah nggak dibayar. September nggak dibayar. Udah pindah ke kantor PA. September ini kalau untuk di Bandung sebenarnya nggak dibayar. Tapi karena kebaikan hati CEO, CTO sama apa namanya tuh RLC-nya. Jadi gaji bos-bos itu buat karyawan lah gitu. Oke, berarti pindah bulan September kita masih bisa gajian. Okay. Oktober, November, Desember itu udah nggak gajian lagi. Udah nggak gajian, tapi bekerja terus. Iya. Bagaimana rasanya Mbak Aisyah 3 bulan tanpa gaji tapi masuk kantor tiap hari? Waktu itu kita masih dikasih kesempatan boleh kayak selang-seling nggak masuknya. Maksudnya sehari masuk sehari nggak? Boleh sehari masuk boleh nggak gitu kan. Cuman kan kadang-kadang banyak pekerjaan gitu, akhirnya masih masuk terus. Nah cuman nggak stop sampai Desember. Januari itu sama, kita juga masih nggak. Januari 2020. Januari 2020
Februari 2020, baru gajian lagi di Maret. Gajian itu dirapel apa enggak? Enggak. Oh my god. Jadi dia bayarnya cuman di Februari kan, Februari bayar Maret. Berarti kan yang dibayar Februari. Maret, April, seterusnya tuh gajian tuh. Karena kan dapat press money lagi ceritanya. Oke. Nah, di bulan Oktober itu nggak gajian lagi. Oktober 2020. Nggak gajian lagi. Nggak gajian lagi. Oktober 2020 nggak gajian, November, Desember itu baru dibayar di Januari 2021. Januari 2021 baru gajian lagi. Baru gajian lagi. Ya. Itu juga dapat pinjaman lagi. Oke, kan, sebelum kita ngomong. Jadi Mbak Aisyah, yang mau saya tanya, bulan-bulan yang tidak digaji itu alasan kantor apa? Alasan perusahaan apa? Belum ada dana. Belum ada dana. Iya. Tapi produk Paytren itu berjalan terus, M-Money jalan, MLM-nya jalan, semua jalan itu. Dalam periode itu Mbak Aisyah ketemu Yusuf Mansur nggak? Waktu di 2019 itu kan sekitaran Desember, Ustadz tuh pernah datang ke MCC waktu itu. Dan waktu itu kan masih aktif juga dianya. Di 2019-20 tuh Ustadz tuh masih aktif, bahwa waktu itu dia bilang di 2020 sekitaran awal-awal 2020 bakalan dapat dana lagi dari perusahaan properti ternama lah sih. Perusahaan properti ternama dan dijelaskan itu. Katanya nanti dia bakalan dapat dana dari situ. Udah 2020 udah masuk nih kan, tahun 2020 Januari belum ada, Februari belum ada, katanya di Maret. Di Maret juga belum ada. Terus waktu itu dia sempat lagi memberikan statement setelah Pak Hari meninggal. Direktur utamanya Paytren meninggal. Itu kan setelah itu ada Zoom meeting lah gitu kan untuk seluruh karyawan. Si Ustadz itu sempat bilang, aset saya banyak, aset saya lebih banyak dari utang saya, gitu. Jadi karyawan gak usah khawatir. Cuman sekarang kondisinya untuk menjual aset-aset ini masih agak sulit, dia bilang seperti itu. Oke. Akhirnya kan sambil berjalan waktu 2021 tidak ada pembayaran gaji sama sekali. 2022 kan baru ini. Nah, sampailah saya memberikan somasi di 2022 di Oktober. Iya. Di hitung sampai sebelum somasi itu dilayangkan, berapa gaji Mbak Aisyah, berapa bulan yang nggak dibayar? Kalau ditotalin itu bulannya kalau sampai sekarang. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Oktober, November, Desember kan udah, Januari, 2021 full, full, 12, berarti berapa nih? 20 bulan. 2022, iya sekitaran. Lebih dari 20 bulan ya, kurang lebih dari 20 bulan gaji nggak dibayar. Itu totalnya kira-kira berapa? Kira-kira belum disebut sedikit. Ya nggak apa-apa, maksudnya. Kalau total saya sih nggak inget ya totalnya itu berapa, karena dalam waktu 1 bulan itu Paytren tuh ada waktu dari 2019 tuh jadi dipukul rata nih gaji orang. Ada pemberiannya itu sekitaran nominal 2,5 juta, 2 juta masuk rekening, 500 masuk ke M-Money. Cuman kan kalau dipukul rata, yang kasihan yang gaji gede dong, gitu kan. Berarti gajinya nggak berapa persen dari nilai itu. Ya, enggak, untuk Mbak Aisyah sendiri kira-kira berapa? Sampai 300 juta? Kalau saya sendiri berapa ya? Belum ditotal. Sekitar itu ya? Cuman kalau kemarin tuh, kalau layar saya ngitung-ngitung itu plus denda itu 1,2. 1,2 miliar. Oke, sebelum kita ke sana Mbak Aisyah. Mbak Aisyah itu mampu bertahan bekerja tiap hari tanpa digaji. Loh, itu gimana Mbak Aisyah? Nah, kan saya bekerja udah dari 2007 sebenarnya. Dari 2007 saya kan dapat gaji ditabung sampailah saya masuk Paytren gitu kan. Saya artinya masih punya simpanan uang gitu kan. Dengan janji-janji Ustadz yang bilang, oh bulan ini akan ada BOD lain kan. Oh kita masih ada ini nih dalam waktu dekat. Jadi kayak memberikan harapan-harapan. Akhirnya
saya kan masih punya cicilan bank juga dong. Saya punya tanggungan keluarga. Saya harus membayar listrik buat makan dan lain-lain. Paling nggak kan saya harus pengeluaran. Jadi uang yang saya simpen yang tadinya sebelum saya masuk ke Paytrend itu saya udah punya cita-cita buat membangunkan rumah buat orang tua saya. Ternyata duitnya habis. Habis karena kan buat bertahan hidup dong selama Iya. Jadi kalau boleh dikatakan Mbak Aisyah itu lama-lama di Paytrendnya Yusuf Mansur ini hanya ngabisin duit dan hanya kenyang janji. Iya. Oke. Nah, di Jakarta sendiri yang bernasib sama seperti Mbak Aisyah ada berapa banyak orang? Waktu dulu kan karyawan di Jakarta itu sekitaran 30-40 orang. Itu semuanya di PHK. Yang enggak di PHK itu Jakarta saya, ada lagi satu tim saya juga waktu itu sama sekretaris. Ya kalau mereka kan statusnya di PHK, kalau Mbak Aisyah kan nggak PHK. Saya nggak di PHK. Iya. Nah, yang saya mau tanya lagi begini satu Mbak Aisyah, itu perusahaan sendiri tidak mampu membayar karyawan, membayar hak-haknya. Kalau keadaan Paytrend sendiri yang ketika itu tahun 2019 Yusuf Mansur masih, ayo kita Paytrend bisa ini, saya bisa tiap hari saya membayar, satu bulan saya memberikan 15 miliar kepada banyak orang gitu kan. Sebenarnya keadaannya seperti apa sih yang jujurnya tuh seperti apa, memang hancur-hancuran atau kalau mau situasinya kalau misalnya mau tahu situasinya itu kita kan udah gak gajian dari 2019. Kalau memang misalnya si ustadznya sendiri punya kemampuan, kan dia owner, pemegang saham dong. 98% dia punya. Seharusnya dia bisa injek. Ya kasihan lah karyawan. Kan di dalam hadis kan ada. Nggak mau nyebutin hadisnya tapi salah. Bayarlah gaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Betul. Dia kan seorang ustadz. Harusnya tahu dong. Saya aja yang bukan background yang notabene itu jauh dari yang makanya saya mau masuk syariah dan saya jadi benar kan gitu. Nah, seharusnya dia lebih paham dong yang terkait hal itu gitu. Berarti kalau begitu saya boleh berkesimpulan bahwa tahun 2009 Yusuf masuk kemana-mana ngomong agung-agungkan Paytrend, dia bisa beli itu bual semua dong Mbak Aisyah. Justru jadi pertanyaan saya gini. Apa? Baru-baru di 2020 kan ada media yang finance yang bahwa Ustadz punya banyak punya banyak saham di mana-mana kan ceritanya. Kalau dia punya banyak saham, artinya dia tega dong mau biarin karyawan-karyawan nggak digaji. Iya. Zolim kalau kayak gitu. Kalau dia nggak zolim, artinya dia kalau dia punya punya dana, dia bayarlah bakal yang dulu ya. Minimal pada saat hari-hari besar itu dibayar karena orang sangat membutuhkan itu. Iya. Jadi sebetulnya ya sementara dia di media terpublishnya bahwa dia membeli saham di mana-mana, sementara karyawannya sendiri dibiarkan seperti itu. Ya berarti kan bisa disimpulkan kalau memang benar artinya dia zolim. Kalau memang info-info yang beredar itu nggak benar artinya kebohongan dong. Iya. Berarti kan bisa disimpulin dua. Dia zolim dan dia bohong. Iya. Zolim udah pasti, bohong juga pasti juga kan. Nah, tergantung penilaiannya. Iya. Oke, Mbak Aisyah, kita ada lagi. Mbak Aisyah tadi bilang bahwa Yusuf Mansur berjanji nanti kalau ada cash money ada fresh money baru dibayar. Ada uang segar masuk lagi baru bayar. Artinya kan ada juga kejadian dibayar kan setelah dapat uang segar gitu. Berarti Paytrend atau Yusuf Mansur itu selalu minjam uang dari luar atau minta bantuan dari luar untuk operasional Paytrend dong. Dia waktu itu kan kalau untuk pembayaran gaji itu yang di 2019 itu dapat dana dari investor tapi nggak jadi masuk. Terus di 2020 itu pinjaman dari pihak ketiga. Terus seharusnya kalau saya sih nggak ngerti ya kenapa si Paytrend itu bisa udah tahu kan dari 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang kan makin drop. Kenapa dia bisa seperti itu tapi masih dipertahankan? Kalau menurut dari hasil sering kan saya sering ikutan meeting BOD gitu. Awal mulanya kan kita pernah disuspend sama Bank Indonesia. Paytrend betul. Paytrend pernah disuspend sama Bank Indonesia.
terkait dana floating waktu itu. Kenapa penyebabnya PayTrend memburuk? Alasannya yang diberikan ke Bank Indonesia adalah karena PayTrend membeli Hotel City. Karena alasannya PayTrend membeli Hotel City. Akhirnya kan keuangannya nggak ada dong. Iya. Akhirnya sejak itulah mulai keuangannya PayTrend itu drop gitu kan. Gitu. Nah, pertanyaan saya, cuman kan yang di media-media yang beredar bilangnya bahwa si Hotel City itu dibeli pakai dana umat. Iya, patungan usaha ya. Sementara Hotel City itu dibeli pakai dana PayTrend. Iya. Yang diinovasi, yang di take over dari Bank BTN. Iya. Lah, artinya ada sesuatu yang tidak yang tertutup nih. Iya. Yang tidak semua orang yang tahu gitu. Iya. Padahal Hotel City itu dibeli pakai uangnya PayTrend. Kalau misalnya, jadi saya beranggapan wajar dong sekarang banyak dispute di mana-mana orang mencari kemana nih uang investasi. Karena ya hotelnya aja dibeli pakai uang PayTrend, bukan pakai dana umat ya. Jadi misalnya ditanya uangnya si umat ini kemana, pertanyaan orang-orang itu wajar dipertanyakan gitu. Iya, oke. Saya jadi sementara itu alasan isu masuk ke Bank Indonesia. Kenapa PayTrend begitu? Karena uangnya dipakai untuk membeli Hotel City. Iya. Sementara yang sudah yang kita tahu, Hotel City itu dikelola dengan uang patungan usaha yang selama ini pernah gampang. Oke, nanti itu sebuah kenyataan baru lagi. Mbak Aisyah, yang saya mau tanya, pada periode itu ketika Mbak Aisyah PayTrend 2019 sampai sekarang itu kan masih merekrut orang terus gitu, menerima pendaftaran terus itu. Uangnya dipakai buat apa gitu? Nah, yang Mbak Aisyah tahu. Kemana larinya? Waktu itu kan kalau dari manajemen Jakarta kalau dari manajemen Jakarta dulu pernah mau dilakukan audit, tapi para jajaran atas kurang setuju kalau dilakukan audit. Nah, alasannya apa saya sih kurang tahu. Makanya kan terpecah menjadi 3. Ada Jakarta, ada Depok. Ada Bandung. Gitu. Jadi manajemen ini nggak akur. Iya. Nggak ada nggak ada sinkronisasi, keselarasan ya. Berarti kasihan juga ya anggota-anggota PayTrend yang daftar 350.000, yang 10 juta. Amblas saja jadi Mbak Aisyah ya. Nah. Nggak tahu juga saya kemana tuh duitnya. Seharusnya kalau ada, makanya kan saya berkesimpulan bahwa kalau memang ada dananya, dahulukan pembayaran karyawan dulu dong. Iya. Lah kalau misalnya income ada masuk, karyawan masih nggak dibayar, kemana nih dananya? Iya. Ya karyawan kalau kayak gitu memberontak nih kalau tahu. Sedangkan karyawan kan ditakuti. Kalau memberikan informasi keluar melanggar NDA. Gitu ya. Jadi kan tidak ada yang berani mengungkap. Hanya beberapa orang yang berani speak up intinya. Cuman kalau nggak di speak up, sampai kapan dikaitkan kezoliman itu terpelihara? Oke. Apakah kezoliman ini harus didiamkan terus menerus? Bagaimana misalnya nih orang yang paham agama lah intinya kan, apakah diperbolehkan melihat orang dizolimi sepanjang masa? Oke. Kan nggak boleh juga. Iya. Sampailah pada titik di mana Mbak Aisyah mensomasi. Iya. Yang disomasi berapa pihak? Saya somasi itu PayTrend. Saya Cikwi, saya tujukan juga ke Bank Indonesia. Saya tujukan juga ke DSN. Kenapa saya tujukan ke Bank Indonesia juga? Karena PayTrend itu diawasi sama Bank Indonesia. Seharusnya kan ada di dalam peraturan bahwa Bank Indonesia itu mengawasi lembaga di bawahnya dan bertanggung jawab pun terhadap sumber daya. Sumber daya artinya kan kalau sumber daya bisa terkait sumber daya manusianya juga, bisa juga terkait terhadap proses perusahaan yang di bawah naungannya itu. Kenapa saya somasi kenapa saya tujukan juga ke
desain syariah. Dewan Syariah Nasional. Seharusnya syariah ini menegur dong. Iya, DSN menegur ya. Iya, yang namanya kan syariah gitu. Iya. Ini kan nggak benar intinya. Iya, perusahaan tidak jalankan secara syar'i, maksudnya Iya. Tapi dari DSN pun diam. Iya. Waktu itu dibalas sih sama DSN. Balas ke Mbak Isa. Apa jawabannya? Kalau dari DSN itu bilang, terima kasih saya sudah menerima email dari Anda. Hanya itu aja, oke. Hanya itu aja. Cuman untuk ke dalamnya nggak tahu. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mau perlu dijelaskan dulu bahwa Python itu terdiri dari dua. Yang pertama MLM, yang kedua Emani. Nah, Emani ini yang diawasi oleh Bank Indonesia, dan mendapat predikat halal dari MUI. Emani. Nggak ada predikat halal. Maksudnya sertifikat halal. Fakta MUI itu kan dia dulu itu di Python. Didaftarkan Python, cuman kan antara Python sama Trainet beda nih, perusahaan yang berbeda gitu kan. Trainet kan belakangan lagi kan. Trainet belakangan, tadinya kan dia jadi satu. Sekarang kan belakangan. Nah, untuk yang DSN-nya ini di si Trainet. Trainet, oke. Yang nasional ya. Oke. 1, 2, 3. Kalau nasib somasinya Mbak Aisyah. Mbak Aisyah somasi di bulan Oktober. Memakai jasa pengacara. Iya. Yang Mbak Aisyah tuntut itu apa? Saya nuntut untuk pembayaran gaji selama sekian bulan itu. Selama sekian bulan plus denda. Karena saya pun kalau ngutang ke bank ada bunga dong. Gitu kan. Ini udah 2019, 20, 21, 22 berarti udah masuk ke tahun keempat. Ya kalau dibungain bank aja pakai bunga, masa si gaji kita dipending sampai selama itu tetap gitu kan. Nah, waktu itu saya udah kasih somasi, nggak ada respon dari ditujukan kepada somasi itu ditujukan kepada Yusuf Mansur juga? Enggak, karena kan saya tujukan ke Python. PT-nya, karena dalam Python itu kan Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya ya? Iya. Oke. Nah, saya tujukan ke, bukan saya sih, pengacara saya yang tujukan kepada Python, DCC-in ke Bank Indonesia, DCC-in ke DSN MUI. Akhirnya somasi itu juga ditanggapi oleh Yusuf Mansur? Waktu itu si Ustadz itu menanggapi pesan saya setelah saya komentar di IG dia, Instagram dia. Akhirnya si Ustadz kirim pesan lah ke saya, yang intinya dari semua pesannya yang dia kirim ke saya, dia akan bertanggung jawab terkait pembayaran gaji. Jadi nggak perlu nuntut Python nggak ada duit sama sekali. Dia bilang, mungkin saya pun mengerti kalau Python nggak ada duit. Dia bilang, terus saya akan membayar semampu saya. Loh, semampunya seperti apa nih? Kalau semampunya 10.000, sejuta, kapan habis dong? Itu dijawab di bulan Oktober. Bulan Oktober tahun 2021. Oke. Nah, terus si Ustadz waktu itu sempat juga dia bilang sebelum dia berangkat ke mana ya itu, ke luar negeri ya? Keluar negeri. Itu dia bilang katanya, oh nanti ada buat Aisyah nih. Saya pikir buat pembayaran gaji berapa persen lah dulu gitu kan, minimal dari tuntutan saya. Yang ditransfer ke saya itu apa ya, 1 juta atau 2 juta, saya lupa. Yang transfer siapa? Ustadz. Dia sendiri yang transfer. Dia sendiri. Itu jawaban dari WA dia tuh ya? Iya. Nah, akhirnya kan setelah dia pulang itu berarti belum lama dari luar negeri. Belum lama ini. Iya. Nah, setelah itu saya WA dia lagi. Ini bagaimana nih Ustadz? Dia bilang, Python tidak ada tanggapan sama sekali dari somasi saya. Dia bilang kayak gitu. Intinya mau dibayar atau tidak? Terus jawabannya? Jawabannya ya tadi, saya akan bertanggung jawab, saya akan membayar semampu saya. Cuma saya pertegas lagi, semampunya ini gimana? Kan Ustadz pernah bilang nih, ke kita semua, nggak hanya ke saya. Ustadz pernah bilang bahwa dia punya banyak aset. Dari yang saya punya lebih banyak dari aset dia dong seharusnya. Saya bilang, Ustadz barter aja sama aset nih. Dari pembayaran gaji saya, Ustadz mau ngasih rumah kek, kalau misalnya kelebihan saya kembaliin, saya nggak mau ngambil duit orang. Kalau misalnya kurang, berarti kan Ustadz harus nambah. Jawabannya? Jawabannya
nggak ada jawaban di situ. Oh. Intinya tetap dia akan membayar semampunya dia. Kapan? Belum jelas. Nggak jelas. Mampunya berapa juga nggak jelas. Nggak jelas. Terus WA itu didiamkan saja akhirnya. Iya. Dia waktu itu sempat mengajak ketemuan. Oh. Saya bilang, oke, kalau Ustadz mau ketemuan, Ya. kabarin. Aku Ya. bilang kayak gitu. Iya. Oke katanya. Sampai sekarang nggak ada kabar. Udah berapa bulan berarti ya dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan. Jadi saudara-saudara, itu janji Yusuf Mansur atau jamaah ini terhadap Aisyah 6 bulan. Ya. Dan dari gaji sekian 20 bulan lebih itu baru dibayar 1 juta. Ya, 1 juta atau 2 juta saya lupa. 1 atau 2 juta ya, kalah anggaplah 2 juta lah. Ya. Luar biasa. Suatu sikap terhadap orang mantan karyawan, bukan mantan karyawan, masih karyawan yang sangat luar biasa Pak Jam'an. Nah, sekarang Mbak Aisyah mau merubah strategi untuk tetap menjalankan advokasi terhadap Jam'an Nurhoti Mansur atau Yusuf Mansur ya. Betul. Ya. Saya kalau gugatan saya itu Ya. Terkait hanya pembayaran gaji. Cuman selama saya bekerja, Ya. itu pembayaran BPJS saya tidak sesuai dengan gaji yang seharusnya saya terima. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah mendapatkan bukti potong SPT. Ya. Artinya di sini dia ada 2 pidana juga. Kalau mau dilaporin ini bisa. Iya. Cuman tergantung nih, dia ada itikat baik nggak? Iya. Kalau dia nggak ada itikat baik, artinya pidananya pun jalan. Iya. Cuman kan kenapa sampai saya jadi somasi? Poin utamanya adalah Iya. saya pernah mendapat informasi dari BOD. BOD itu apa? BOD itu jajaran direksi. Iya. Seorang direksi Iya. punya fakta seharusnya kalau berbicara. Iya. Nah, pernah dapat omongan bahwa kalaupun misalnya Paitren mendapatkan uang bukan buat gaji karyawan, Tapi? siapa nggak ngamuk dong? Tapi buat operasional. Oh. Ya saya sebagai manusia yang udah berapa bulan nggak dibayar, uang saya habis Ya. buat kehidupan sebelumnya yang di PHP-in terus, dapat fakta seperti itu, statement seperti itu, Ya. siapa nggak ngamuk sih? Iya. Sesabar-sabarnya orang kalau dengar itu, Iya. ya pasti kan ada reaksi juga. Iya. intinya. Jadi perjuangan belum berhenti ya Mbak Aisyah ya. Iya. Perjuangan belum berhenti. Saudara-saudara, kita dukung Mbak Aisyah, seorang gadis yang sedang memperjuangkan hak-haknya dari Jam'an Nurhoti Mansur. Mbak Aisyah sekarang sudah memberikan kuasanya kepada Pak Zaini, dan selain dengan Mbak Aisyah ini juga dengan teman-teman yang lain sudah titipkan kuasanya Pak Zaini untuk mengambil hak-hak mereka terhadap Paitren. Dalam hal ini komisaris utamanya, pemiliknya adalah Jam'an Nurhoti Mansur. Mbak Aisyah, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, sekarang kan masih banyak itu leader-leader Paitren yang mengajak orang untuk bergabung di Paitren. Mbak Aisyah, apa pesan Mbak Aisyah kepada mereka itu, Mbak Aisyah? Kalau pesan saya Ya. pada yang pertama sih kepada karyawan dulu Ya, ya. Kepada karyawan, Ya. jangan takut speak up. Kalau emang hak kita Ya. harus diperjuangkan. Ya. Kalau misal perusahaan, saya juga pernah dapat informasi bahwa pada saat si perusahaan waktu itu kan dapat pencairan dari pihak ketiga, tapi pembayarannya pun bukan buat gaji, tapi buat yang lain. Ya. Waktu itu jauh di bawah yang biasanya dibayar. Ya. Cuman ada statement dari BOD pun bahwa kok karyawan tidak ada yang protes. Artinya BOD pun beranggapan bahwa karyawan-karyawan ini mau semacam diperbudak lah ya, kalau istilahnya mau diperbudak gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau diperbudak, teman-teman harus berani memperjuangkan. Terus yang kedua terkait ke Bank Indonesia juga, Bank Indonesia pun jangan merasa ada ketidakenakhatian bahwa si Ustadz ini guru ngaji Bank Indonesia. Bank Indonesia harus adil di sini. Di sini banyak karyawan-karyawan yang sangat mengharapkan gaji-gaji mereka. Gak hanya karyawan, banyak juga terkait pihak ketiga yang masih menanyakan kapan akan dibayar gitu kan. Jadi di sini semua pihak pun berharap dari
kayak seperti Bank Indonesia, DSN itu bereaksi. Berilah keadilan gitu kan, jangan didiamkan ini. Sampai kapan kalau mau didiamkan? Seperti Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan waktu itu sempat datang ke PTN karena ada laporan. Cuman pada saat memberikan informasi, si Dinas Ketenagakerjaan seharusnya menutup informasi yang dia dapat ke perusahaan, karena kan Dinas Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya netral dong. Ini tidak boleh berpihak. Waktu itu saya juga sempat kirim surat ke apa sih namanya tuh, apa kepala wilayah ke Bandung tuh, wali kota. Saya pernah kirim surat ke wali kota, saya pernah kirim surat ke apa namanya tuh Dinas Ketenagakerjaan, saya pernah kirim surat. Ya intinya kami membutuhkan keadilan untuk memproses si PTN ini. Mau sampai kapan seperti ini? 5 tahun lagi kah? 10 tahun lagi kah? Akan berapa banyak yang menjadi korban? Itu ya. Kalau terhadap Pak Jam'an sendiri, apa yang mau disampaikan? Kalau terhadap Ustadz sendiri, mungkin Ustadz lebih paham terkait agama. Saya di sini justru seharusnya berguru sama Ustadz. Saya pengen mendapatkan contoh yang baik. Justru pada saat saya masuk ke PTN, saya merasa yang tadinya saya dikelilingi sama orang-orang non Muslim, sama orang-orang yang ribawi, saya berpikir malah di lingkungan mereka lebih indah ketimbang saya berada di lingkungan perusahaan yang mengusung nama Islam. Gitu. Lebih indah di sana, mereka lebih ada apa namanya tuh, lebih saling mengingatkan, lebih apa namanya tuh, mereka malah sering memberitahu bahwa ini yang boleh dan ini tidak boleh gitu. Kalau di sini sampai saya untuk, nggak hanya saya waktu itu, sempat ada tim juga disuruh untuk memasukkan data. Allah karim ya. Nah, jadi kan saya pun berpikir, oh ini bukan jauh banget dari kata-kata yang namanya syariah. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau saya ditanya bekerja di perusahaan syariah, saya malu. Kenapa? Jauh dari yang namanya syariah. Kayak gitu ya kenyataannya ya. Kayak Mbak Isa, kita doakan perjuangan Mbak Isa dan teman-teman ini, insya Allah didukung oleh banyak orang dan berhasil insya Allah ya. Amin. Oke. Semoga nggak hanya saya, tapi semua teman-teman yang lain juga. Ya, jadi mengajak teman-teman yang mantan fighter, ayo, atau yang teman-teman yang senasib dengan Mbak Isa di fighter, ayo kita bergabung sekarang, kita bicara sekarang dan kita ambil hak kita. Kita gunakan hak-hak kita, nggak perlu takut. Kalau kita benar, akan dilindungi juga. Gitu ya. Saudara-saudara, perbincangan saya dengan Mbak Aisyah, seorang yang sesungguhnya masih tercatat sebagai karyawan di PayTran. Kenyataan yang dia alami, dia masuk ke PayTran dan ingin supaya sebuah perubahan. Situ ada dimensi-dimensi syar'inya, dimensi-dimensi Islaminya. Bahkan ini kebalikan yang dia didapat. Pak Jam'an, Anda masih punya banyak tanggung jawab. Oke, sebentar, saya mau ulangi sekali lagi. Jadi kalau Pak Jam'an itu mengatakan bahwa dia telah punya saham ini, punya perusahaan ini, sementara kenyataannya seperti itu, berarti dia jolim terhadap karyawannya. Dan kalau pemberitaan itu benar, sementara keadaan dalam kayak gini, berarti dia berbohong gitu ya. Anehnya kata kuncinya gimana Pak? Silakan. Kalau saya, kan dia berbicara bahwa dia punya banyak aset, dia punya banyak saham di mana-mana. Kalau emang dia punya, realisasikan hak-hak karyawan. Mereka sangat membutuhkan. Bahkan ada yang sampai makan nasi bekas nih, sampai bawa buat keluarganya, buat di rumah. Mereka yang udah punya keluarga, mereka buat bayar listrik, ada yang sampai kelilit hutang, ada yang sampai ditagih kemana-mana. Itu banyak banget. Ada yang sampai bercerai karena perekonomian mereka. Ada yang sampai hampir diusir dari kontrakan. Waktu itu ada yang kontak ke Ustadz, hanya minta uang 5 juta, tidak diberikan. Dia hampir diusir dari kontrakan. Nah, jadi mereka itu yang gaji mereka pun gak gede, jauh dari
mungkin kalau dia punya segala-galanya Ya. nggak seberapa kalau mau merealisasikan gaji-gaji karyawan ini gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya dia emang ada, dia zolim, berarti kan kezolimannya ini diniatkan. Ya. Karena dia punya. Iya. Kecuali dia nggak punya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya dia nggak punya, nggak bisa cuap-cuap, ya kalau nggak ada mau dipaksa kayak gimana Iya, sih, iya. gitu kan. Tapi kalau dia di media yang Detik Finance kalau nggak salah waktu itu Iya, dia iya. punya saham di mana-mana banyak, dia sampai beli saham MNC waktu itu. Entah itu benar apa enggak. Kalau misalnya dia benar, dia tidak merealisasikan, dia zolim. Kalau itu tidak benar, artinya ada kong kali kong nih. Iya. Antara data yang mereka punya. Iya. Biar namanya keangkat bahwa oh ini adalah seolah-olah dia yang terzolimi. Iya. Nah sekarang tuh kan sangat banyak pihak-pihak itu berpikir dia tuh merasa terzolimi. Padahal kenyataannya kalau dia tidak menzolimi orang, dia punya saham banyak, Punya aset punya banyak. aset banyak, gitu kan. Realisasilah untuk hak-hak karyawan, Iya. gitu. Karena dia pun seorang ustadz yang paham bahwa terkait pembayaran gaji tersebut, gitu. Jadi kezaliman yang direncanakan gitu Mbak Isa tadi bilang ya. Iya. Kayak Kalau gitu. emang ada ya, Iya. kalau emang 2021 kalau nggak salah ya, Iya. 2020 2020 itu pernah ada Detik Finance itu yang memberikan data terkait sahamnya dia. Kalau Iya, emang iya. ada, Iya. artinya dia zolim dengan sengaja nih. Iya, iya, iya. Tapi kalau emang Detik Finance ini datanya ngarang atau gimana, artinya kebohongan. Ada dong kebohongan datanya di situ. sini. Iya. Iya. Ada dua kemungkinan, Zolim atau kebohongan. atau kebohongan. Iya. Betul kan? Jadi zaman ini dia zolim atau dia berbohong. Iya. Ya dua-duanya nggak enak kan? Iya. Saudara-saudara, Mbak Isa sudah berbulat tekad untuk memperjuangkan hak-hak dia dengan melakukan sejumlah advokasi nanti ya Mbak Isa ya. Oke. Terima kasih saudara-saudara ya. Cukup panjang ya wawancara saya dengan Mbak Aisyah ini, gadis asal Sumatera Selatan. Jika saudara-saudara melihat video ini ada manfaatnya ya, silakan di-share supaya teman-teman Mbak Aisyah juga berani untuk bersuara. Dan jika ada saran dan ide usulan kepada Mbak Aisyah, boleh disampaikan ke kolom komentar di sini atau lewat WhatsApp saya dan saya sampaikan ke Mbak Aisyah. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya Mbak Aisyah biar video kita ini punya guna. Mari kita sama-sama dukung Mbak Aisyah. Kita jaga gadis kecil ini yang sedang berjuang memperjuangkan hak-hak dia. Kita sama-sama jaga dia. Kita kasih semangat ya Mbak Aisyah ya. Kita kasih semangat beliau dan kita jaga Mbak Aisyah ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami ya yang cukup panjang ya Mbak Aisyah ya. Terima kasih banyak. Saya Darso Alif Bakuama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.